ganti zakat dengan uang, ya, karena memang sudah tuntutan zaman, dia membolehkan. Pada awalnya Imam Hanafi ditentang, tidak boleh, gitu. Imam Hanafi ditentang zakat menggunakan uang, karena Imam Hanafi itu hidupnya di kota besar, di Baghdad. Baghdad itu di Irak itu adalah kota besar, metropolitan. Nah, orang lebih banyak bertemu dengan uang, makanya dia menggunakan istihad, boleh mengganti dengan uang. Tapi pada saat itu Imam Hanafi banyak yang menentang. Justru sekarang banyak pendapat beliau yang dipakai, banyak yang dipakai. Sementara mazhab lain tetap masih menggunakan beras atau menggunakan makanan pokok. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal semua masih menggunakan beras, tidak ada tidak masalah. Kemudian zakat fitrah tidak boleh diganti dengan uang kecuali kondisi darurat, karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa beliau membayar zakat dengan zakat fitrah dengan uang. Padahal kalau Rasulullah mau, bisa nggak saat itu dengan uang? Bisa. Saat itu uang sudah ada belum? Nah, sudah ada uang. Tapi Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Dan tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah zakat fitrah dengan uang. Makanya para ulama, jumhur ulama mengatakan khusus zakat fitrah itu menggunakan bahan pokok. Dalam hal ini kita menggunakan beras. Ya, makanya besok kita zakat fitrah, kita gunakan beras. Apa beras yang digunakan? Beras yang biasa Bapak makan setiap hari. Jangan sampai kualitas diturunin. Biasanya beli beras premium, giliran zakat dia beli beras gandum. Atau dia akal-akalin, zakat. Biasa makan beras 15.000, giliran zakat dia beli yang 10.000. Nah, pada ambil zakat sekarang itu memang sudah mengeluarkan yang menggunakan uang itu 45.000, itu ada daerah-daerahnya. 45.000 berarti beras sekitar 12.500. Kalau saya pada itu dan juga beli aja beras yang biasa kita beli. Biasa beli 5 kilo buat masak semua, sekarang 5 kilo buat ya. Nggak seberapa, itu buat setahun sekali. Emang buat siapa zakat? Buat orang miskin? Bukan. Zakat fitrah buat siapa? Buat kita sendiri. Satu, kenapa kita bayar zakat fitrah? Kita ingin amal Ramadan kita nyampe, kan gitu kan? Yang kedua, kita mengumpulkan kewajiban. Jadi bukan buat orang-orang, jadi buat kita. Waktu zakat fitrah dikeluarkannya itu afdolnya pada malam takbiran. Jadi setelah terbitnya matahari, setelah Ramadan selesai, kalau takbiran itu baru afdolnya dikeluarkan zakat fitrah. Nah, adapun waktu mengeluarkan kapan? Boleh selama Ramadan dikeluarkan, boleh, tidak apa-apa, ya. Abdullah bin Umar terbiasa mengeluarkan zakat fitrah 1-2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi boleh nggak? Boleh. Memang afdolnya malam takbiran sampai pagi sebelum khatib naik mimbar. Khatib Idul Fitri itu afdolnya, ya kan? Boleh nggak bayar sebelum itu? Boleh. Ada sahabat yang melakukan itu rutin. Siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar biasa zakat fitrah itu 1-2 hari sebelum Lebaran. Nah, bagi kita lah, kita mah kalau memang ada waktu segera. Takutnya kelupaan. Penerima zakat, ya, ada 8 asnaf, fakir, miskin, kemudian orang yang hutang, disabilitas dan sebagainya. Yang perlu kita pahami adalah keluarga kita ada yang tidak boleh kita zakatin, atau kita nggak boleh zakat ke dia. Satu siapa? Satu orang tua. Jangan orang tua kita miskin, mbak, saya mau zakat ke baban, nggak boleh. Orang tua tidak boleh. Orang tua itu harus kita nafkahin. Kalau perlu zakatnya kita yang bayarin. Orang tua. Yang kedua kepada siapa? Istri, anak-anak, nggak boleh. Istri, anak-anak itu tanggungan kita. Kita nggak boleh bayar dia. Gimana dengan pembantu? Nah, pembantu itu
Tapi kalau memang dia tinggal di rumah kita, makannya bersama bareng kita, kalau bisa kita lihat hasilnya. Kenapa di dunia dia yang kita yang nanggung. Kalau memang ada pembantu yang tinggal di rumah, ya. Sebenarnya kalau yang wajib kan budak udah nggak ada sekarang. Budak sudah tidak ada. Ya wayangnya aja kita ucapkan terima kasih, zakat fitrahnya kita yang bayarin, ya. Kemudian siapa lagi? Gimana kalau saudara kandung boleh, saudara kandung nggak apa-apa. Kita udah jaga ke dia. Kecuali saudara kandung, adik kandung kita atau kakak kandung kita yang tinggal sama kita baca ke dia sudah boleh. Contoh misalkan si Lukman kan tinggal sama Mas Andi nggak boleh belajar ke Lukman, gue belajar ke Lukman. Kenapa? Karena Lukman hidup ini ditanggung oleh Mas Andi. Wayangnya aja, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kita zakat fitrah kepada orang-orang itu. Nah kalau kepada orang tua kita boleh, anak, istri tidak boleh, kemudian juga orang-orang yang kita tanggung itu tidak boleh, ya. Termasuk juga saudara kandung. Kalau dia tidak tinggal sama kita itu boleh. Bahkan diutamakan kalau bisa kita bayar zakat fitrah itu kepada keluarga dekat. Karena ada urutannya tuh. Allah sudah menuntut kita bayar ke siapa? Kata Allah, Dawil Qurba. Pertama tuh. Apa Dawil Qurba? Kerabat dekat. Itu dahulu. Kalau memang kita punya saudara kandung atau punya insan, punya Pak D, Pak Ale yang kita tahu memang hidupnya susah, bayar ke dia dulu, utamakan. Satu, memang Allah nyuruhnya begitu. Yang pertama, yang kedua kita membangun silaturahmi kepada keluarga. Yang ketiga kita belajar dapat 3 pahala besar. Utamakan Dawil Qurba. Dawil Qurba itu bisa keluarga dekat, bisa tetangga dekat, pokoknya dekat sama kita. Ya, jangan sampai kita hidup di Jakarta, gitu kan? Kita tahu sebelah kita orangnya susah, kita malah mainnya ke kampung. Kalau bisa bagi dua, gitu loh. Kalau bisa. Kita utamakan Dawil Qurba itu bisa kerabat dekat, bisa tetangga dekat. Nah, kalau memang kalau kayak gini, fakir miskin, ini diutamakan nih. Fakir miskin seperti apa yang kita kasih zakat? Kita lihat dulu. Kalau memang ada saudara kita yang fakir miskin, dahulukan saudara yang fakir miskin. Kalau nggak ada saudara fakir miskin, baru cari fakir miskin yang baik. Itu maksudnya. Karena urutannya Dawil Qurba, wal yatama, wal masakin. Warga dekat. Yang kedua anak yatim. Apa anak yatim? Ini jangan salah nih. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati ayah, bukan ditinggal ayah. Ada bocah ditinggal ayah, bukan ditinggal mati, tinggal kawin. Bapaknya kawin lagi. Ada nggak gitu? Ada. Itu bukan yatim. Bapaknya kawin lagi, bukan yatim. Yang dimaksud yatim itu adalah bapaknya mati, meninggal, itu yatim. Ini jangan sampai salah. Ya sopo dia anak yatim mau bapaknya kagak ada, saya kata bapaknya kawin lagi. Padahal bapaknya masih yang wajib itu adalah yatim yang ditinggal. Wah ibunya udah nggak ada, yatim ya belum tentu. Bisa jadi ibunya kawin lagi. Itu namanya bukan yatim. Jadi seperti yatim dia adalah yang orang tuanya benar-benar meninggal, kemudian isi anak memang benar-benar butuh. Kalau memang dia anak miskin, bukan yatim kaya, bapaknya pengusaha, emaknya masih ada, dia yatim. Ya enggak juga. Misalkan kita kerja sama majikan laki meninggal, anaknya yatim enggak? Tapi itu bocah wajib dijaga enggak? Enggak. Kenapa? Dia termasuk agungnya. Walaupun dia yatim, tapi dia tidak miskin. Gitu. Jadi kita ngasih santunan juga hati-hati, jangan sampai salah. Dua apa juga sama. Jangan dikira orang yang tidak kerja nggak punya duit. Nah, kadang-kadang banyak yang kerja sama yang karyawan. Ya karyawan bergaya dong pakai seragam, gaji mah habis dipotongin. Lagi dan yang nggak pakai seragam,